Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini, pertemuan kali ini akan membahas mengenai manajemen perubahan kompetensi SDM. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kalau kita melihat dari materi berkenaan dengan manajemen perubahan kompetensi SDM, maka ini akan berkenaan dengan kompetensi. Nah, rekan-rekan semuanya, kita coba sedikit saja melihat dulu berkaitan dengan definisi atau pengertian kompetensi. Jadi saya mencoba atau Bapak mencoba untuk menyampaikan dua pengertian kompetensi. Yang pertama, the ability and willingness to perform a task. Nah, kita coba perhatikan. Biasanya kalau kita berbicara tentang kompetensi, maka kita berbicara hanya sebatas kemampuan saja. Tapi di dalam definisi di sini antara kemampuan dan kemauan ini menjadi satu kesatuan. Jadi kompetensi di sini diartikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk melakukan tugas. Gitu. Bukan hanya sebatas kemampuan saja ternyata. Tapi ini satu kesatuan kemampuan, kemauan untuk melakukan tugas. Dan satu lagi, the behavioral dimension that affect job performance. Nah, dimensi perilaku yang mempengaruhi prestasi kerja. Jadi ini ada dimensi perilaku, merupakan sebuah dimensi perilaku, perilaku seorang karyawan tentu, perilaku seseorang yang sangat mempengaruhi terhadap prestasi kerja. Sehingga kalau kita mau mencoba melihat definisi atau arti kompetensi yang bukan hanya sebatas kemampuan saja, tapi ini merupakan satu kesatuan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan kemauan dalam melakukan prestasi kerja. Nah, maka di sini pada umumnya kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan tadi. Nah, dalam konteks MSDM sekarang yang kita bahas, manajemen sumber daya manusia, kompetensi mengacu kepada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan. Nah, ini ada tambahan catatannya. Kalau tadi hanya sebatas kemampuan dan kemauan melakukan tugas, di sini berkaitan dengan konteksnya MSDM, maka kemampuan, kemauan dalam melakukan pekerjaan sehingga membuatnya berhasil dalam sebuah pekerjaan. Nah, ini satu kesatuannya begitu. Itu yang disebut dengan kompetensi dalam konteks MSDM. Nah, di dalam bukunya Prof. Sedarmayanti, ini ada 18 kompetensi berdasarkan atau menurut Quellen. Ini ada 18 kompetensi yang biasanya dimiliki oleh atau ditemui di berbagai bidang pekerjaan dan industri biasanya. Nah, dalam 18 kompetensi ini kita coba bahas, tapi Bapak coba akan bahasnya hanya yang 4 saja ya, yang kita coba. Yang pertama, model kompetensi yang pertama adalah achievement orientation. Nah, dorongan berprestasi. Dorongan berprestasi ini menjadi sebuah atau model kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan, di mana karyawan memiliki dorongan berprestasi di dalam melakukan pekerjaan. Kenapa dorongan berprestasi menjadi salah satu model kompetensi yang harus dimiliki, yang pasti yang akan dimiliki oleh seorang karyawan? Karena kita bisa bisa mencoba melihat ya, bisa melihat kecil-kecilan lah. Kita coba kalau rekan-rekan mahasiswa apa namanya ada di dalam sebuah organisasi gitu ya, atau ada di dalam kelas saja. Tidak semua kan rekan kita yang memang mau dorongan berprestasinya tinggi, enggak. Ada saja yang misalnya kalau kuliah hanya sebatas gugur kewajiban saja, yang penting masuk kan gitu. Atau ketika dia di dalam organisasi, dorongan berprestasinya enggak ada.
Yang penting ya kalau misalnya memang kumpul-kumpul, melakukan kegiatan-kegiatan, gitu kan. Dan begitupun seorang karyawan, gitu kan. Jadi dorongan berprestasinya nggak ada. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, analytical thinking. Analytical thinking berpikir analisis. Nah, kalau berpikir analisis ini kemampuan untuk memeriksa dengan penuh ketelitian. Jadi rinci, gitu kan, berpikir analisis, rinci. Apa yang terjadi ketika ada masalah, gitu kan, problem solvingnya dia lakukan, gitu kan, sehingga apa yang difikirkannya sangat teliti, berdasarkan fakta yang ada, gitu kan. Itu analytical thinking. Karena tidak semua karyawan yang mampu melakukan analytical thinking ini kan karena ya tadi tidak sedikit karyawan yang hanya sebatas gugur kewajiban apa adanya kan gitu. Terus yang ketiga conceptual thinking, berpikir konseptual gitu kan. Jadi eh, apa yang difikirkan, apa yang dilakukan untuk pekerjaannya gitu kan terkonsep dengan jelas berdasarkan pengalaman yang dimiliki dia gitu kan, dikonsep dengan jelas berdasarkan pengalaman yang pernah dia lakukan, sehingga dia jelas melakukan setiap pekerjaannya, memecahkan setiap permasalahan yang ada di dalam pekerjaannya, sehingga tercapai pekerjaan tujuan di dalam pekerjaannya. Yang keempat, ada yang disebut dengan customer services orientation. Nah, customer services orientation ini dorongan membantu pelanggan. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau mau mencoba untuk melihat di era disrupsi saat ini, di era di mana perubahannya begitu cepat, gitu ya, era disrupsi saat ini ada yang disebut dengan paradigma baru. Kalau di dalam administrasi publik kan sebetulnya sekarang sudah masuk ke new public service, gitu ya. New public service ini di dalamnya ada yang disebut dengan agile government, gitu kan. Agile government ini berkaitan dengan pemerintahan, gitu kan. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan itu yang cergas, gitu. Kalau menurut Prof. Kumorotomo itu agile government itu pemerintahan yang cergas, yang lincah, gitu kan, penuh dengan inovasi, melakukan eh, pelayanannya itu menggunakan teknologi informasi. Nah, ini yang disebut dengan agile government. Nah, ini sangat cocok nyambung dengan customer service orientation, dorongan membantu pelanggan, gitu. Jadi memberikan pelayanan ya kepada pelanggan, gitu kan, kepada pelanggan yang memang harus dilayani. Jadi punya dorongan karena ya tadi lagi-lagi tidak semua karyawan yang memang mau membantu dengan ramah, dengan tulus, dengan serius, dengan maksimal terhadap pelanggan yang ada, gitu ya. Nah, sehingga paradigma hari ini berkaitan dengan birokrasi pemerintahan yang sudah mulai ke governance digital, gitu ya, memanfaatkan digital untuk memberikan pelayanan yang terbaik, lebih efektif kepada masyarakat, gitu ya. Nah, ini model kompetensi. Saya coba bacakan yang kelima, misalnya ada developing ada directiveness, flexibility, impact and influence, information seeking, gitu kan. Sampai ke, coba kita lihat yang ke-18, ada yang disebut dengan teamwork and cooperation, atau kerja kelompok dan kerjasama. Nah, tidak sedikit juga rekan-rekan semuanya, karyawan atau teman kita, gitu ya, eh, mampu melakukan pekerjaan secara bersama dalam satu kelompok, gitu. Atau kerja kelompok atau kerjasama, gitu. Sama seperti misalnya kalau berbicara tentang seorang manajer, gitu ya. Kalau yang disebut dengan manajer itu kan eh, orang yang mencapai tujuan melalui orang lain karena manajer, gitu ya. Jadi si manajer ini memberikan arahan, gitu kan ya, kepada bawahannya, mengelola bawahannya, sehingga setiap bawahannya melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga pekerjaan atau tujuan organisasi, tujuan perusahaan ini dapat tercapai, gitu kan.
Dan ini butuh yang disebut dengan teamwork and cooperation. Nah, rekan-rekan semuanya itu model kompetensi. Nah, bagaimana berkaitan dengan aplikasi dan manfaat kompetensi ini, gitu ya? Nah, berkaitan dengan aplikasi dan manfaat kompetensi ini di dalam bukunya Prof. Sudarmayanti ada 5. Yang pertama berkaitan dengan seleksi atau rekrutmen. Nah, teman-teman semuanya, seleksi atau rekrutmen ini berkaitan dengan eh, begini, pencocokan atau sinkronisasi antara pekerjaan yang tersedia dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Itu kan kalau perusahaan-perusahaan yang memang profesional gitu kan, bahkan eh, apa namanya, perusahaan yang biasa-biasa saja juga kan, semuanya rekrutmen itu pasti akan melihat kompetensi calon karyawannya. Bahkan kan sekarang di birokrasi pemerintahan juga untuk calon ASN atau PNS atau P3K, sekarang ada istilah yang baru. Ini berdasarkan kompetensi yang dimiliki yang dapat dilihat dari ijazah seorang karyawan itu, calon-calon pegawai itu kan gitu. Sehingga seleksi atau rekrutmen ini pada dasarnya adalah sinkronisasi antara pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini berkaitan dengan sinkronisasi antara pimpinan dengan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang disepakati juga gitu. Nah, di sini ada manajemen kinerja, ada mengelola bagaimana kinerja sinkronisasi antara pimpinan dengan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah perencanaan karir dan suksesi. Nah, berkenaan dengan perencanaan karir dan suksesi ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh setiap karyawan, ini berkenaan dengan bagaimana perencanaan karirnya ke depan. Karena perencanaan karir seorang karyawan yang memiliki kompetensi yang lebih bagus, maka perencanaan karirnya akan tercapai dengan cepat. Itu kan berbeda dengan yang memiliki kompetensi yang terbatas atau bahkan di bawah, gitu kan, atau dalam setiap tahunnya dia akan terus menurun. Karena tadi kompetensi itu bukan hanya sebatas kemampuan dalam bekerja saja, tapi kemampuan dalam bekerja mau melakukannya sehingga tercapai tujuannya kan gitu. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Nah, berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan, sebagaimana yang sudah kita pelajari juga, kalau pelatihan kan biasanya berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kompetensi karyawan, gitu ya, untuk supaya dia mampu eh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sedang dijalaninya, gitu ya. Bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan jabatan yang dimilikinya sekarang, itu pelatihan. Tapi kalau untuk pengembangan biasanya dia ditingkatkan kompetensinya, dilatih sedemikian rupa untuk persiapan persiapan di masa yang akan datang. Dengan misalnya dengan jabatan yang baru, dengan tugas yang baru, itu yang disebut dengan pengembangan. Yang kelima adalah penggajian. Nah, penggajian ini, sistem penggajian ini berkaitan dengan bagaimana kompetensi yang dimiliki. Besar kecilnya penggajian ini berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan. Oke. Berikutnya ada yang disebut dengan pengukuran kompetensi. Pengukuran kompetensi itu ada behavior event interview gitu kan ya. BEA. Ini prinsipnya kalau behavioral event interview itu prinsipnya mencari data rinci dari pengalaman masa lalu kandidat mengenai pekerjaan. Interview yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan. Di interview itu kan detail jelas ditanya berdasarkan data rincian pengalaman yang dia pernah lakukan di masa yang lalu gitu ya. Sehingga
dapat terukur kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan itu. Yang kedua, melalui tes. Misalnya ada work sample test, mental ability test, personality test, gitu ya. Di situ ada tes yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk calon karyawan yang baru, yang tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi untuk pekerjaan yang akan dijabat oleh dia. Yang ketiga, assessment center. Kalau assessment center itu biasanya beberapa kandidat dikumpulkan dalam satu tempat selama beberapa waktu, gitu ya, atau beberapa hari untuk melakukan beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh para kandidat ini dalam satu tempat ketika mereka melakukan pekerjaan, ini dinilai oleh seorang asesor atau beberapa asesor. Jadi praktek di dalam bekerjanya mereka akan akan dinilai oleh asesor. Yang keempat adalah biodata. Biodata ini melalui beberapa data pengalaman kerja dapat diprediksi mengenai kompetensi karyawan. Jadi biodata calon karyawan ini bisa memprediksi kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Misalnya calon karyawan ini pernah menjabat sebagai manajer keuangan misalnya gitu, atau manajer operasional, atau pernah menjadi kasir, atau pernah menjadi bendahara dan sebagainya gitu ya. Dan yang kelima adalah rating. Rating ini penilaian yang dilakukan bisa oleh pimpinan, ratingnya bagus nggak dia, terus rekan kerjanya, bawahan, bahkan pelanggan juga bisa menilai di sini ratingnya bagus atau tidak nih karyawan ini gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya, berikutnya ada kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan ini maksudnya adalah bagaimana kompetensi ini dapat digunakan dan dapat beradaptasi di era disrupsi saat ini. Perubahannya begitu cepat gitu ya, kalau berkenaan dengan era disrupsi. Sehingga kompetensi ini sangat bermanfaat nanti di masa yang akan datang. Nah, bagi eksekutif apa manfaatnya kompetensi ini? Satu, strategi berpikir. Jadi strategi berpikir berkenaan dengan bagaimana dia berpikir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, gitu kan? Terutama berkaitan dengan masalah yang dihadapi di era disrupsi, gitu ya. Di era disrupsi di mana perubahannya yang begitu cepat, gitu. Nah, terus berikutnya, yang kedua, merubah kepemimpinan. Merubah kepemimpinan di dalam kompetensi masa depan ini berkaitan dengan bagaimana kompetensi yang dimiliki dapat merubah gaya kepemimpinan yang memang harus disesuaikan dengan masanya. Itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan di masa yang saat itu. Dan yang ketiga yang disebut dengan mengelola hubungan. Nah, mengelola hubungan ini memiliki kompetensi mengelola hubungan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam era disrupsi, karena baik hubungan antara pimpinan dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan, bawahan dengan bawahan, gitu ya. Nah, sehingga ini sangat penting. Dan berikutnya bagi para pengajar. Nah, bagi para pengajar ini berkaitan dengan flexibility. Nah, flexibility ini fleksibel. Kompetensi yang dimiliki ini dapat merubah struktur atau proses manajerial. Karena tadi fleksibel di sini akan disesuaikan dengan saat itu, gitu ya. Yang kedua, change implementation dapat merubah implementasi, dapat mengkomunikasikan kebutuhan, itu kan kompetensi yang dimiliki oleh pengajar dapat merubah dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, interpersonal understanding. Interpersonal understanding ini mengerti dan menghargai masukan dari beberapa tipe.
tipe dan diri karakter manusia. Jadi ini intinya di sini dapat menerima masukan, gitu. Dan yang keempat ada yang disebut dengan empowering. Nah, empowering ini berkaitan dengan membuat karyawan merasa lebih capable. Jadi empowering di sini, pengajar di sini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap karyawan sehingga karyawan merasa capable. Dia memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, tim facilitation, gitu kan, kompetensi ini bagi para pengajar dapat menjadi sebuah tim untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi seorang karyawan. Dan yang untuk terutama untuk meningkatkan kompetensi ya. Terus yang keenam adalah portability. Portability di sini secara cepat beradaptasi dan berfungsi secara efektif pada lingkungan yang asing. Jadi dia dapat dengan cepat beradaptasi, gitu ya. Bagi karyawan, flexibility. Jadi seorang karyawan dapat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi saat itu di era disrupsi saat ini, gitu kan ya. Terus yang kedua, information seeking ini berkaitan dengan antusiasme yang tulus terhadap kesempatan untuk mempelajari keterampilan baik teknis maupun interpersonal yang baru. Jadi di sini berkaitan dengan bagaimana dia punya antusias yang bagus gitu kan dalam belajar sesuatu yang baru. Yang ketiga, achievement motivation. Achievement motivation ini keinginan untuk berprestasi di sini. Yang keempat, work motivation under pressure. Jadi dia punya atau memiliki motivasi bekerja di bawah tekanan. Terus yang kelima, collaborativeness. Ini dia mampu berkolaborasi dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan organisasi atau untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang keenam, customer service orientation, bagaimana orientasi pelayanan terhadap pelanggan, gitu kan. Jadi seorang karyawan dapat atau meningkatkan kompetensinya berkenaan dengan orientasi pelayanan kepada pelanggan. Nah, dan yang terakhir ada yang disebut dengan kompetensi based training. Ini ada pelatihan berbasis kompetensi. Nah, CBT ini merupakan pelatihan yang didasarkan atas hal yang diharapkan dapat dilakukan seseorang di tempat kerja. Jadi meningkatkan kompetensi disesuaikan berdasarkan kebutuhan atau yang diharapkan oleh perusahaan, gitu ya. CBT membuat pelatihan lebih relevan terhadap dunia kerja. Nah, biasanya kalau di CBT ini membuat pelatihan lebih relevan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. CBT memberikan tekanan pada apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai hasil pelatihan atau outputnya. Dan yang terakhir, CBT berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih memberi tekanan pada jumlah kehadiran dalam pelatihan. Jadi di dalam CBT ini bukan hanya sebatas yang penting hadir. Kan biasanya kalau di dalam pelatihan gitu kan atau di dalam training yang tradisional yang penting kehadiran. Hadir gitu kan. Walaupun misalnya dia di dalam kehadirannya tidur atau malas, bad mood dan sebagainya. Tapi kalau CBT ini bukan pada jumlah kehadiran dalam pelatihan, tapi bagaimana kemampuannya atau kompetensinya dapat sesuai dengan menyesuaikan dengan era disrupsi atau sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, manfaat CBT yang pertama tadi untuk peserta tentunya memberikan kesempatan peserta untuk belajar. Jadi di sini ada eh, waktunya bagaimana peserta dapat belajar mengembangkan keterampilan. Yang kedua, memungkinkan peserta bersikap lebih bertanggung jawab terhadap kemajuan. Yang ketiga, memotivasi peserta. Yang keempat, membuat peserta aktif dan dapat memusatkan perhatian pada tugasnya. Untuk pelatih, memungkinkan adanya kesesuaian antara pelatihan dan persyaratan kemampuan kerja. Yang kedua, memungkinkan adanya kebebasan dalam penentuan waktu mulai, selesai, dan kecepatan program.
menyederhanakan prosedur penilaian, sehingga di dalam CBT ini prosedur penilaian ini bisa lebih sederhana. Dan untuk pemberi kerja, menjamin kemampuan karyawan, memungkinkan karyawan mendapat penghargaan atas apa yang telah diketahui dan apa yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga, mengurangi waktu pelatihan untuk beberapa karyawan. Baik, rekan-rekan semuanya, demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan untuk lebih meningkatkan kemampuan rekan-rekan semuanya, silakan dibaca, diperhatikan, dan kalau memungkinkan ditambah lagi literasi di literatur-literatur yang lainnya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.